Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumiddin. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini selain kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, kebaikan, karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul di salah satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang biasa dipanjatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya doa ini menambah motivasi kita, menambah semangat kita dalam setiap aktivitas-aktivitas kebaikan. Tentu sangat dibutuhkan sekali di tengah perjalanan kita dalam menuntut ilmu. Dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal wa a'udzubika minal bukhli wal haram wa a'udzubika min adzabil qabr. Dari sahabat Zaid bin Arqam, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai sahabat ini, beliau meriwayatkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah berdoa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal. Ya Allah, hamba mohon kepada Engkau untuk diberikan perlindungan dari yang namanya al-ajaz. Apa itu al-ajaz? Al-ajaz itu sifat lemah atau sikap lemah. Ya. Sikap lemah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kebaikan, al-ajiz. Ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, dan mengajarkan kepada kita agar sikap lengah, sifat lemah itu tidak hinggap kepada diri kita. Ya. Gak mau untuk melakukan kebaikan, ini al-ajiz. Ya. Dia bisa untuk menuntut ilmu, tapi dia nggak mau melakukannya. Kenapa? Karena mungkin lemah, ya, entah badannya sakit, atau karena memang hatinya sudah mati, ya, hatinya sudah mati, nggak mau lagi menuntut ilmu. Menuntut ilmu bukan menjadi suatu hal yang menarik buat dia, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, salat berjamaah di masjid, ya, mengunjungi saudaranya yang sakit, ya, mengantarkan jenazah di saat ada tetangga kita yang meninggal dunia, ya, al-ajiz, ya, nggak mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajiz wal kasal. Al-kasal itu sifat malas.
Ya. Sifat malas, dismotivasi, nggak punya motivasi. Ya. Dia bisa, ya, tapi lemah sekali. Apa namanya? Motivasinya, semangatnya rendah. Semangatnya rendah. Setidaknya jauh lebih mending daripada kan yang pertama tadi. Kalau tadi sama sekali mati sudah. Al-ajiz. Al-kasal ini malas, sifat malas ya. Wa a'udzu bika minal bukhli wal haram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap ya, al-bukhl. Pelit. Ya. Pelit kepada diri sendiri, pelit kepada keluarganya. Ya. Banyak khawatir pada sesuatu yang belum tentu menimpa kepada dia. Ya, al-bukhl. Khawatir uangnya habis, khawatir hartanya habis. Nah, ini al-bukhl. Menahan hartanya untuk melakukan kebaikan. Ada gitu ya. Tapi pelit. Wal haram. Ya. Yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dari al-haram. Al-haram itu sifat pikun. Ya, pikun. Nah. Semua kita pasti tua. Dan sifat pikun ini biasanya datang di masa-masa senja. Ya, di masa-masa senja. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dari pikun ini. Ya. Baru saja sholat sudah bertanya jam berapa ini? Ya. Kayaknya sudah mau masuk waktu sholat duhur misalnya seperti itu. Padahal baru saja selesai sholat duhur dia. Ya, pikun. Ya. Keluar nggak tahu jalan kembali. Ya. Pergi kemana dia? Mau beli sesuatu. Ya. Pas mau udah selesai, bingung mau kemana, dia mau beli apa bingung. Ya, karena lupa. Ya. Mau beli jajan keluar gitu ya ke warung, di tengah perjalanan dia bingung mau beli apa dia keluar ini. Ya. Sudah lupa jalan kembali. Ya. Rumah saya di mana ini? Makanya banyak orang tua hilang. Ya. Karena terlalu jauh mainnya. Gitu ya. Nah, ini sifat pikun. Sifat pikun. Saya punya mertua rahimahullah taala, baru saja kurang lebih sekitar 6 bulan atau 7 bulan yang lalu lah ya. 7 bulan yang lalu meninggal dunia. Dan subhanallah wala uzaki 'alallahi ahada. Ya. Saya melihat beliau hafalannya di usia senja mungkin sudah menginjak kepala 70 ke atas. Ya, 70 ke atas. Itu luar biasa, ya. Kalah sama yang muda. Ya, beliau selalu mengimami sholat. Entah kapan waktu murojaahnya, tapi ala kulli halin, ya. Itu kalau maju jadi imam, hafalannya cukup panjang dibaca. Panjang sekali bacanya. Dan cepat bacanya. Ya. Cepat sekali bacanya. Baca surat-surat yang memang wah ini mah nggak butuh murojaah. Ini harus butuh murojaah, bisa sejam ini untuk surat ini. Kenapa? Karena cukup susah. Juz-juz akhir. Juz 28, juz 27. Ah itu. Ayatnya pendek-pendek pula. Ya. Kalau sudah biasa main di ayat-ayat panjang, ya, itu susah untuk menghafalkan surat-surat pendek. Walaupun awalnya ayat pendek, Pak ya. Kenapa kemudian kita itu dilatih sama guru-guru kita untuk menghafalkan dari juz 30 dibandingkan juz 1? Kenapa? Karena biar dilatih.
mencoba untuk menghafal dari ayat-ayat yang pendek yang sebenarnya kalau menurut kita mungkin gampang, padahal itu kalau menurut saya susah. Ya, menyambung ayatnya susah. Dalam satu halaman kita harus merekam jumlah ayat yang begitu banyak, plus mirip-mirip pula. Ya, plus mirip-mirip. Tapi kalau sudah terbiasa menghafalkan ayat-ayat yang pendek, pindah ke depan ayat pertama, itu cepatnya luar biasa. Pengalaman saya ya, pengalaman saya seperti itu. Juz 30, juz 29, 28, 27, itu cukup buat latihan itu. Pindah ke depan, ya, pindah ke depan, ayat juz 1, juz 2, juz 3, dalam setengah jam hafal satu halaman, atau kurang dari satu halaman. Mungkin satu halaman, 2 halaman atau 1 lembar itu habis dalam waktu setengah jam. Karena sudah terbiasa menghafal juz-juz di belakang. Nah, jadi gitu. Kenapa kemudian kok juz 30 dulu, yaitu ya, lebih mudah. Nah, ini beliau ini hafalan luar biasa di masa-masa kondisi sehat. Ya. Hafal tafsir ini, tafsir itu, ya. Kalau kajian tidak pernah persiapan, tapi ngomongannya luar biasa. Ya. Karena mungkin diulang-ulang mungkin, wallahu ta'ala bishawab. Tapi qaddarallah ma syaa, ya. Di usia menjelang ya, usia sakit beliau, di detak-detik wafat beliau, itu pikun beliau. Pikun. Sudah terbaring di atas kasur, sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, sudah sholatnya di atas kasur, semua di atas kasur, kurang lebih sekitar 3 bulan kurang lebih. Ya, itu pikun, Pak. Baru saja selesai sholat, nanya sholat lagi. Ya. Ya. Gak ingat. Bahkan mungkin yang diingat hanya istrinya saja. Yang lain orang anak-anaknya mungkin udah lupa. Diingatkan, oh iya si fulan, oh iya. Nanti tanya lagi siapa ini katanya. Ya. Nah, ini penting, Pak. Jadi doa yang ini jangan dikira tenang aja saya masih ingat insyaallah hafalan saya sekarang. Ya. Seringkali sifat pikun ini nanti datang. Ya. Makanya kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal ajaz wal kasal wa a'udzubika minal bukhli wal haram. Wa'udzubika min adzabil qabr. Dihafalin, Pak. Ini doa diajarkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang tahu kalau kita umatnya ini jauh lebih butuh, ya, butuh terhadap doa ini. Hadirin jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu doa itu penting dalam perjalanan kita dalam menuntut ilmu. Ya, di dalam perjalanan kita menuntut ilmu seringkali kita merasa futur. Ya, futur. Ya. Ada masa-masanya kita malas. Ada masa-masanya kita lagi motivasinya rendah. Entah karena suasana atau karena memang kondisi lelah dan lain sebagainya. Ya. Pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah kita akan masuk pada hadis yang ke-7 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim rawahu Muslim. Hadis yang ketujuh ini dibawakan oleh sahabat Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Bahwa Nabi SAW pernah bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Untuk siapa? Ya, qulna liman. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, untuk siapa wahai Rasul? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Ya. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan yang terakhir adalah untuk kaum muslimin semuanya. Hadirin jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang hadis ini atau kita akan bedah hadis ini
menjadi beberapa poin penting. Poin yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya hadis ini diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, dari Imam Muslim min riwayat Suhail ibn Abi Salih an Atha ibn Yazid al-Laythi an Tamim bin Aus ad-Dari. Yang pertama, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau ada hadis, ya, kemudian diriwayatkan oleh banyak imam, ada Imam Muslim meriwayatkan, ya, kemudian Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur yang berbeda, ya, dari jalur yang berbeda. Ini namanya jalur periwayatan atau sanad, ya, jalur periwayatan atau sanad. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang kedua diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah, ya. Namun yang kita bahas adalah dari jalan riwayat Imam Muslim. Ini poin pertama. Poin yang kedua, rawi hadis ini adalah sahabat Tamim bin Aus ad-Dari, Kharijatul Lahmi ad-Dari, Abu Ruqayyah, ya. Sahabat ini dikunyahi atau diberikan kunyah Abu Ruqayyah, bapaknya Ruqayyah. Walam yuladu lahu ghairuha, di mana Tamim bin Aus ad-Dari ini tidak memiliki anak selain yang namanya Ruqayyah, enggak ada nama yang lain, ya. Jadi beliau tidak memiliki anak selain yang namanya Ruqayyah. Dahulu Tamim bin Aus ad-Dari ini adalah beragama Nasrani, ya, beragama Nasrani. Kemudian beliau masuk Islam di tahun ke-9 Hijriyah. Fahaddatsa anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar bi qissatil jassasah atau bi qissatil jassasah fi amri ad-dajjal. Ya. Bahkan beliau ini juga pernah diriwayatkan, beliau ini seorang pendeta. Jadi agama beliau Nasrani. Kemudian ada yang meriwayatkan juga bahwasannya beliau ini pernah menjadi pendeta di sebuah gereja, ya, sebuah pendeta di kota Palestina atau di negeri Palestina. Jadi beliau ini lahir di Palestina atau asli Palestina, ya. Nabi SAW pernah membawakan sebuah cerita yang mana cerita tersebut diambil dari sahabat ini tatkala beliau masih Nasrani, yaitu tentang kisahnya Jassasah. Jassasah ini adalah makhluk berbulu yang tidak diketahui mana kepalanya, mana depan dan mana belakangnya, saking dipenuhi banyak bulu dari atas sampai bawah, ya. Jassasah ini, ya, pernah menginformasikan tentang keberadaan Dajjal. Jadi hadis tentang Dajjal, ya, itu adalah dibawakan oleh sahabat Tamim bin Aus ad-Dari. Walam yazal bil Madinati hatta tahawwala ba'da qatli Utsman ila Syam. Kemudian beliau semenjak sedang beragama Nasrani, ya, kemudian bertemu dengan Jassasah sampai akhirnya bertemu dengan Dajjal, ya. Pergi bertemu dengan Nabi SAW, kemudian dibenarkan oleh Nabi SAW. Tentunya kisah tersebut, ya, kemudian diwahyukan kepada Nabi SAW tentang kisah tersebut, bahwasannya betul adanya yang dibawakan oleh sahabat Tamim bin Aus ad-Dari ini. Ya, beliau menginformasikan tentang keberadaan Dajjal yang diawali dengan pertemuan antara beliau dengan makhluk yang namanya Jassasah. Makhluk yang tadi berbulu tadi, ya, penuh dengan bulu yang lebat. Kemudian beliau bertemu dengan Nabi SAW dan masuk Islam di tahun ke-9 Hijriyah. Beliau tetap tinggal bersama dengan Nabi SAW di kota Madinah sampai terbunuhnya Utsman radhiyallahu taala anhu. Setelah
terbunuhnya Utsman radhiyallahu taala anhu, ya, maka kemudian beliau pindah ke negeri Syam atau ke Palestina. Wa kana sahibu ibadatin wa tilawatin lil Qur'an. Beliau ini salah satu sahabat yang rajin sekali ibadahnya, yang rajin sekali tilawah Al-Qur'an. Getol sekali beliau. Padahal beliau dari Nasrani ya, tapi memiliki motivasi yang sangat tinggi sekali tatkala beliau masuk Islam. Disebutkan oleh Ibnu Sirin bahwasannya beliau adalah salah satu sahabat yang mengumpulkan Al-Qur'an di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzukira annahu kana yahtimul Qur'ana fi sab'in. Ya. Dan diriwayatkan bahwasannya juga beliau menghatamkan Al-Qur'an itu dalam 7 hari. Ya, 7 hari khatam, 7 hari khatam, 7 hari khatam. Wa annahu kana yaqra'ul Qur'ana fi raq'atin. Diriwayatkan juga bahwasannya beliau adalah salah satu sahabat yang kemudian membaca Al-Qur'an dalam 1 rakaat. 1 rakaat, Pak, baca Quran. Enggak kebayangkan sama kita. Iya. Enggak kebayang sama kita. 1 rakaat. Ini bisa dilihat di buku Syiar A'lamin Nubala Az-Zahabi jilid 2 halaman 445. Jadi buku Syiar A'lamin Nubala ini merupakan salah satu buku yang memiliki catatan terlengkap tentang para sahabat dan rawi hadis. Ya. Jadi mengatakan ini bukan kita, tapi para ulama al-imam sekelas Imam Az-Zahabi, di mana beliau pernah meriwayatkan bahwasannya sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari ini merupakan salah satu sahabat yang sangat-sangat ya, getol sekali terhadap ibadah, terhadap salat, terhadap tilawah Al-Qur'an. Baca Al-Qur'annya mengalahi para sahabat-sahabat yang lain mungkin. Ya. Sampai diriwayatkan bahwasannya beliau itu secara kontinu menghatamkan Al-Qur'an setiap 7 hari, Pak. Sepekan sekali berarti itu. Berarti sebulan berapa kali hatam? Ya? 4 kali hatamnya. Masya Allah. Kalau kita hatamnya berapa? Iya, alhamdulillah Ustaz. Ya. Hatam setiap Ramadan insyaallah. Ya. Setahun sekali. Ya, setahun sekali insyaallah. Ya, enggak apa-apa sudah daripada enggak sama sekali ya. Ya. Wa annahu yaqra'ul Qur'ana fi raq'ah. Luar biasa ini. Ya. Dalam 1 rakaat baca Quran. Dan ini suatu hal yang biasa ya. Di kalangan para sahabat ini sebenarnya suatu hal yang biasa. Lawang Nabi sallallahu alaihi wasallam saja itu pernah diriwayatkan dalam 1 rakaatnya beliau itu salat malam itu 5 juz. Ya. Baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Baru 1 rakaat itu. Ya. Kira-kira kalau kita jadi makmumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam resign nggak kira-kira nih? Resign, bisa insya Allah ya, insya Allah bisa. Ya, lawang sahabat saja bercerita sampai hampir-hampir saja saya dalam hati ini mau keluar. Ya, selesai Al-Baqarah nih, saya kira sudah selesai kata sahabat tersebut. Ternyata lanjut sampai Al-Imran. Al-Imran beres. Dah lanjut An-Nisa dan seterusnya, baru kemudian beliau ruku, dan rukunya juga lama, luar biasa ini. Itu poin yang kedua tentang Tamim bin Aus Ad-Dari. Poin yang ketiga, hadzal haditsu ahadul ahaditsul lati yaduru 'alaiha al-Islam wa dzakara Muhammad At-Tusi annahu ahadu arba'id din. Hadis ini dikatakan oleh para ulama bahwasannya salah satu hadis yang berbicara tentang pokok-pokok agama Islam. Sampai-sampai Muhammad At-Tusi, salah seorang ulama bernama Muhammad At-Tusi, mengatakan bahwasannya hadis ini merupakan 1/4 dari agama Islam. Arba'uddin. Jadi dalam agama Islam 1/4-nya ada dalam hadis ini. Ini menunjukkan bahwasannya hadis ini memiliki peranan yang sangat penting sekali. Jangan sampai kaum muslimin enggak tahu tentang hadis ini, jahil tentang hadis ini.
Ya. Kenapa? Karena agama Islam yang kemudian dia anut seperempat ilmunya ada dalam hadis ini. Ada dalam hadis ini. Wa qala an-Nawawi hadza haditsun 'azim sya'ni wa 'alaihi madarul Islam. Kemudian berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, hadis ini memiliki peranan yang sangat penting sekali yang di dalamnya terdapat pokok-pokok ajaran agama Islam. Wa amma maqalahu jama'atun minal ulama anna ahad arba'id din ay ahadul ahadits al-arba'ah allati tajma'u umuril Islam falaysa kama qalu balil madaru ala hadha wahdah. Luar biasa. Ini dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, adapun kata beliau sebagian jamaah para ulama yang mengatakan bahwasannya hadis ini merupakan seperempat dari agama Islam atau ahadul ahaditsul arba'ah, salah satu dari 4 hadis yang terkumpul di dalamnya tentang perkara-perkara atau pokok-pokok agama Islam, falaisa kama qalu. Ya, kata beliau sebenarnya enggak seperti itu katanya. Ya. Balil madaru ala hadza wahda, akan tetapi pokok agama Islam itu berada dalam hadis ini. Jadi bukan seperempat lagi kata beliau, tapi sudah pokoknya ini ada dalam hadis ini, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya hadis ini memiliki peranan yang sangat penting sekali. Ya. Agama itu adalah nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, lebih lanjut lagi setelah kita menjelaskan tentang poin penting agama itu adalah nasihat. Hasarad din bin nasihati min jihati anna mu'zamad din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Di dalam sabda Nabi SAW, beliau membatasi agama ini adalah nasihat, dari sisi bahwasannya pokok-pokok inti-inti dari agama itu berisi nasihat. Ya. Wa nadhiruhu al-hajju Arafah. Sebagaimana Rasulullah SAW di kesempatan yang lain beliau juga pernah bersabda, kata beliau al-hajju Arafah. Haji itu intinya ada di Arafah. Haji itu adalah Arafah. Ya. Jadi membatasi haji itu yang penting adalah Arafah yang penting. Jangan sampai kalian terlewati. Jangan sampai kalian kemudian main-main pada saat hari Arafah. Ya. Jangan sampai kalian pada saat momentum ini berada di luar Arafah. Seringkali jemaah haji itu pada saat momentum wukuf di Arafah ini mereka melewati dari batas yang namanya Arafah tadi. Ya, yang mereka kira itu adalah bagian dari Arafah, padahal bukan. Hati-hati di sini, ya, karena keterbatasan mereka bahasa Arab. Yang kedua, ya, nggak serius hajinya, ya, suka nyeleneh sendiri, ya, orang-orang pada kemana dia kemana sendirian, gitu ya. Nah, udah kita di sini aja. Kadang-kadang suka gitu, ya, jamaah-jamaah di sana itu, ya, suka kreatif, ya. Bal qad yuqalu anna ad-din kullahun nasiha. Ya. Kata para ulama, bahkan bisa dikatakan bahwasannya agama ini semuanya adalah nasihat. Lalu kemudian kita bertanya, nasihat itu apa, Ustaz? Nasihat itu secara bahasa, karena nasihat ini diambil dari bahasa Arab, maka secara bahasa artinya al-khulus atau pemurnian, atau bisa kita katakan pensucian. Jadi nasihat itu diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah penyucian, pemurnian. Berkata Imam Al-Khattabi, nasahtal asala idza safaitahu minasyama'i. Ya. Kata beliau, engkau telah membersihkan, menyucikan madu idza safaitahu minasyama'i, jika engkau membersihkannya dari lilin. Artinya si madunya itu dibersihkan dari bekas-bekas kotoran. Nah, ini menggunakan kata nasoha. Namun yang terpenting adalah istilah nasihat ini.
Apa sih maksud nasihat yang diinginkan oleh para ulama, yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya bukan yang dilihat dari sisi bahasa Arabnya, ya, atau dari sisi bahasa, namun dari sisi istilah. Nasihat ini artinya kalimatun jami'atun yu'abbiru biha an iradatil khair liman suhidah. Sebuah kalimat, sebuah kata-kata yang tersusun menjadi sebuah kalimat yang dengannya diungkapkan untuk atau bertujuan menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Itu namanya nasihat. Kata-kata atau kalimat yang diungkapkan dalam rangka menginginkan kebaikan kepada saudaranya. Itu namanya nasihat. Wa bina'an 'ala hadza yatawassa'ul ulama fi ma yadkhilunahu min khisalin nasiha. Ya. Ini poin yang ketiga. Kita sudah tahu artinya ad-dinun nasiha tadi, baik dari sisi bahasa maupun dari sisi istilah. Ya. Jadi kalimat yang berisikan tentang keinginan kebaikan untuk saudara yang sedang dinasehati. Coba tolong nasihati saudaranya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sampaikan kebaikan untuk saudara kita, untuk saudara yang sedang kita nasihati. Itu maksudnya nasihat itu. Ya. Coba nasihatin dia. Wah, pukullah dia. Wah, ini bukan. Ya. Menasihati bukan caranya seperti itu. Atau nasihati dengan ingin keburukan kepada dia. Ya. Ishtamal al-hadithu 'ala al-amri bin nasihati fi khamsati umur. Hadis ini terhimpun di dalamnya perintah untuk memberikan nasihat pada 5 perkara atau 5 hal. Hal pertama adalah an-nasihatu lillah. Nasihat untuk Allah. Nasihat untuk Allah di sini bukan kemudian diartikan kita menasihati Allah jamaah. Bukan. Ya. Bukan kita menasihati Allah. Namun para ulama menjelaskan nasihatulillah, nasihat untuk Allah di sini wa yadkhulu fiha umurun minha. Ya. Masuk dalam nasihat untuk Allah maksudnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mentauhidkan Allah itu adalah maksud dari nasihatun lillah. Ya. Dengan kita mentauhidkan Allah, kemudian kita menyerukan orang lain untuk kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan suatu perintah. Wa ikhlasul amalu lahu wahdahu. Ya. Ikhlas dalam melakukan amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala pun masuk dalam penjelasan para ulama ini. Wal bara'atu minasyirki saghirihi wa kabirihi. Berlepas diri yang namanya syirik, baik syirik kecil maupun syirik besar. Wa fi'lu awamirihi wajtinabu nawahi. Menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ini maksud dari nasihatulillah. Masuk bagian nasihatulillah juga adalah dijelaskan wa hubbut ta'ati wa ahliha. Mencintai ketaatan dan mencintai orang-orang yang melakukan ketaatan. Wa bughdul maksiyati wa ahliha. Membenci kemaksiatan itu sendiri sekaligus membenci orang yang melakukan kemaksiatan. Ya. Membenci orang yang melakukan kemaksiatan karena kemaksiatan yang dia lakukan. Dan mencintai orang yang melakukan ketaatan dan mencintai orang yang mencintai ketaatan dan orang yang melakukan ketaatan tersebut. Ini masuk dalam kategori an-nasihatu lillah. Wa yajma'u dzalika. Kesimpulan dari an-nasihatu lillah adalah tahqiqu dinillah bi fi'li ma yuhibbuhullah wa tarku ma yakrahuhu wa ya'bah. Dalam mengimplementasikan dan mempraktikkan hadis ini, ya, an-nasihatu lillah adalah benar-benar melakukan mentahqiq, ya, mengimplementasikan agama Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan meninggalkan semua yang Allah Subhanahu wa taala benci dan Allah enggak sukai dan enggak ridha. Ini nasihatulillah. Dengan kita berusaha semaksimal mungkin,
menjalankan apa yang Allah perintahkan, ya, baik disampaikan lewat Al-Quran maupun disampaikan lewat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu merupakan implementasi dari hadis ini atau cara bagaimana mempraktikkan hadis ini. An-nasihatu lillah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, an-nasihatu li kitabihi. Al-kitabu huwa al-Qur'anul mahfudhu baina ad-duffatain alladhi nazala bihi Jibril alaihi salam min indillahi ta'ala ala qalbi Muhammadin. Alkitab adalah Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala telah jaga dari segala macam kesalahan dan kekeliruan. Al-Quran ini menjadi spesial untuk umat Islam, untuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh lebih spesial dibandingkan kitab-kitab yang turun kepada nabi-nabi sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena Al-Quranlah yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan atas keaslian di dalamnya. Ya. Walaupun orang-orang berusaha untuk mengganti, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala telah jamin dalam Al-Qur'an akan keaslian, ya, jaminan sampai hari kiamat nanti. Beda sama kitab apa itu Injil, yang kalau kita lihat hari ini satu Injil dengan Injil yang lain berbeda. Satu gereja dengan gereja yang lainnya memiliki Injil yang berbeda. Pun demikian dengan Taurat, ya, dan kitab-kitab samawi lainnya, itu berbeda. Ya. Gak ada yang kemudian gereja di seluruh dunia mereka bersepakat tentang satu Injil, gak ada. Pun demikian dengan Yahudi, ya, mereka punya Taurat misalnya. Yahudi di seluruh dunia bersepakat tentang satu kitab yang mereka anut, gak ada. Ya, sudah diganti sama pendeta-pendeta mereka, sudah diganti dengan rahib-rahib mereka. Ya, makanya nggak ada kalau sekarang itu yang ada satu orang Nasrani yang menghafalkan Injil, ya nggak ada. Ya, karena berbeda-beda setiap gereja itu. Berbeda dengan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami, kata Allah Azza wa Jalla, telah turunkan Al-Quran ini, dan kami juga yang akan kemudian menjaga Al-Quran. Ini merupakan satu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, garansi dari Allah Subhanahu wa taala atas keaslian dari Al-Quran yang kemudian Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nasihatu li kitabihi ta'ala maknaha kama qala Ibnu Daqiq al-Aid. Maksud dari nasihat li kitabihi, nasihat untuk kitabnya, maksudnya apa? Apakah kemudian kita menasihati Al-Quran? Enggak, bukan itu yang dimaksud. Namun kata para ulama, yaitu salah satunya Ibnu Daqiq al-Aid, salah satu ulama, mengatakan al-imanu annahu kalamullahi ta'ala wa tanziluhu. Maksudnya nasihat li kitabihi adalah al-iman, mengimani bahwasannya Al-Quran merupakan kalamullah ta'ala wa tanziluhu, yaitu kitab yang kemudian diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yushbihuhu min kalamin nas, di mana Al-Qur'an yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyerupai sedikit pun dari perkataan-perkataan manusia. Wala yaqdiru ala mithlihi ahadun minal khalqi, dan tidak ada satu orang pun di kalangan manusia yang mampu untuk mendatangkan semisal dari Al-Qur'an ini, walaupun satu ayat, ya, walaupun satu ayat, nggak ada yang mampu. Dan ini Allah Subhanahu wa taala telah tantang di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, ditantang sama Allah, teman nggak ada yang bisa. Ya. Pernah ada salah satu sahabat, bukan satu sahabat ya, salah satu orang yang kemudian hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Musailamatul Kadzab, ya, orang yang membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini pernah mengaku sebagai seorang nabi, ya, mengaku sebagai seorang nabi yang berusaha untuk membuat satu surat yang mirip dengan Al-Quran, menyaingi dengan surat Al-Fil, ya.
namanya surat kelinci namanya. Ya, dibuatlah tuh. Ya, bagaimana kelinci itu ada di dalam di dalam sejarah ada itu ya. Nanti dibuka saja. Kalau nggak salah itu ditunjukkan kepada Amr bin As kalau nggak salah ya. Musailamatul Kadzdzab ini bercerita kepada Amr bin As. Yang pada saat itu Amr bin As ini itu masih dalam kondisi kafir. Wahai Amr katanya, maukah engkau aku tunjukkan satu surat yang baru saja turun kepadaku katanya. Yang baru saja diwahyukan kepadaku. Ya. Apa suratnya? Gitu ya. Wah, Amr bin As ini udah makin hampir saja yakin dengan Musailamatul Kadzdzab ini. Ya. Saya lupa redaksinya tapi berbicara tentang kelinci. Ya, ingin menyaingi surat Al-Fil tadi. Allah Subhanahu wa taala punya surat Al-Fil. Ingin menyaingi surat Al-Fil itu. Sudah selesai dibacakan sama dia. Bagaimana menurut engkau? Surat yang baru saja turun kepadaku, gitu ya. Tidaklah aku semakin yakin kepada engkau, ya. Tidaklah aku yakin semakin engkau kecuali engkau adalah sebagai seorang pembohong besar katanya. Wah, dihabisi malah sama dia. Ya, bukan diyakini gitu ya. Tapi semakin ragu dan semakin yakin kalau engkau ini adalah pembohong yang besar. Ya. Makin nyeleneh katanya. Ya, artinya di sini tidak ada satu orang pun yang cerdas padahal ya, tidaklah Al-Qur'an diturunkan kepada bangsa Arab ya, yang notabene bangsa Arab ini adalah mereka para ahli sastrawan, ahli bahasa. Ya. Ahli bahasa, mereka tuh nggak belajar ilmu nahwu dan ilmu sarf, ilmu balaghah nggak belajar mereka. Sudah lahirnya sudah seperti itu ahli bahasa, mereka ahli dalam membuat syair. Ahli mereka dalam membuat syair. Kemampuan bahasa mereka cukup tinggi. Namun di saat kompetensi yang tinggi tersebut turunlah satu mukjizat, satu kekuatan yang tidak bisa menandingi kekuatan-kekuatan mereka. Nah, biasanya mukjizat itu turun di satu kaum yang mereka terbiasa dengan kekuatan tersebut. Sebagai contoh apa? Di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya. Sihir. Ya kan? Kemudian Allah tantang mereka dengan sihir pula. Ya. Allah tantang mereka dengan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka nggak bisa menjawab di situ. Begitu pula dengan Al-Qur'anul Karim. Tsumma ta'zimuhu wa tilawatuhu haqqa tilawatih. Bentuk mengimplementasikan juga nasihat untuk kitabnya adalah dengan kita mengagungkan Al-Qur'anul Karim. Wa tilawatuhu haqqa tilawati. Kemudian kita membaca dengan sebaik-baiknya bacaan. Kita belajar tahsin ya, baik online maupun offline, itu merupakan salah satu bentuk kemudian kita mempraktikkan hadis ini. Cara kita mengagungkan Al-Qur'an adalah dengan kita belajar Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Belajar Iqra, kemudian belajar makharijul huruf, belajar sifat-sifat huruf, sudah bisa kemudian dibaca dengan benar, sudah baca dengan benar ditadaburi, dibaca tafsirnya, ya. Ada satu kebaikan yang diinginkan lewat membaca Al-Qur'anul Karim ini. Wa tahsinuha wal khusyu'u indaha. Berusaha khusyuk tatkala kita membaca Al-Qur'an. Baca Al-Quran tuh jangan cepat-cepat, ya. Jangan cepat-cepat. Intinya adalah bagaimana kemudian kita faham terhadap surat cinta yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita. Ini ditujukan kepada kita semua sebagai umatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, berarti ini berhenti dulu sebentar nih. Ya. Karena kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, ya, fa'ar'i laka sam'ak, maka dengarkan baik-baik telingamu, ya, dengarkan baik-baik telingamu, ya, dipasang baik-baik pendengarannya, dipasang dengan baik akalnya. Nggak bisa tuh kita lagi ya ayyuhalladzina amanu kemudian kita sambil ngantuk-ngantuk, apalagi sambil bercanda atau sambil main
sambil melakukan hal yang lain. Tapi benar-benar diperhatikan apa nih mau Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sesungguhnya sedang mengajak bicara kita tuh. Imma amrun yu'maru bihi wa imma nahyun ya yunha'an. Karena biasanya setelah ya ayyuhalladzina amanu, biasanya ada perintah yang Allah Subhanahu wa taala suruh kepada kita atau sebuah larangan yang Allah wanti-wanti kepada kita. Ini dari ya ayyuhalladzina amanu. Wadzabbu anhu li ta'wilil muhrafin wat tasdiqu bima fihi wal wuqufu ma'ahkamihi wa tafham ulumuhu wa amsaluhu. Ya. Kemudian melebur dari isi Al-Qur'an itu sendiri dan membenarkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Melebur itu berusaha untuk masuk ke dalam pesan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dalam Al-Qur'an. Ini berat jemaah. Ya, berat. Butuh effort lebih. Selain kita harus sabar dalam membaca itu sendiri, kita harus buka tafsirnya atau buka terjemahannya minimal. Karena kita bukan orang Arab, ya, sehingga harus dibuka dulu. Ya. Iya, semua yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu nilainya ibadah. Kita hanya sekedar membaca saja tanpa harus membuka terjemahannya, itu dinilai ibadah. Apalagi kemudian dibaca, kemudian difahami artinya, difahami isinya, apalagi sampai dipraktekkan. Ya, harus dimulai itu. Ya, harus dimulai. Ada kajian tafsir di sini Pak Haji? Ada ya? Nah itu bagus itu, kajian tafsir. Ya. Di rumah dibaca sendiri, di YouTube, dibuka di YouTube banyak sekali kajian-kajian tafsir insyaallah dibahas oleh para ustadz-ustadz kita. Itu sangat membantu sekali dalam kita memahami Al-Qur'anul Karim. Wat tafakkuru fi ajaibihi. Dan kemudian bagian dari nasihatulillah atau nasihat li kitabihi adalah dengan kita memikirkan semua keajaiban yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Banyak sekali keajaiban dalam Al-Qur'an, Pak. Ya. Ada satu buku yang membahas tentang al-ayat al-kauniyah, ya, yaitu keajaiban alam yang kemudian sebagai bukti dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Salah satunya apa? Yang disebutkan dalam surat Ar-Rahman. Wa bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada dua lautan. Ya. Yang satu laut tawar, yang satu laut asin. Yang keduanya tidak akan pernah bercampur, dan itu sampai sekarang ada. Bahkan di Indonesia ada katanya. Di mana itu? Di mana Pak? NTT ya. NTT. Saya dengar juga di Madura juga ada. Di Madura, NTT ada. Itu merupakan satu bukti dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Kemudian sungai laut juga ada. Ya, sungai laut. Ya. Dan yang lain-lainnya. Wal amalu bi muhkami wat taslimu mutasyabihi wal bahthu an umumihi wad du'a ilaihi wa ila ma dzakarna min nasihatihi. Kemudian juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ini bentuk dari mengimplementasikan hadis yang satu ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, an-nasihatu lir Rasul. Nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yatadammanu dzalika khisalan 'adidatan minha. Ya. Hadis ini mengandung, atau satu redaksi ini mengandung beberapa poin yang cukup penting. Di antaranya adalah ta'zimuhu wa hubbuhu wa alu baitihi. Mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakannya serta mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Ya, keluarganya. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga-keluarga beliau. Jadi mencintai keluarga beliau bukan Syiah saja gitu ya. Bahkan Syiah itu
hanya bertaqiyah saja mereka, hanya pura-pura cinta kepada keluarga Nabi, namun sesungguhnya mereka dusta dan mereka pembohong besar cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau seandainya mereka cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya mereka sudah masuk ke dalam agama Islam secara sempurna mengikuti ajaran Nabi Alaihi Wasallam. Namun sayangnya Syiah ini dari dulu sampai sekarang itu mereka sukanya berbohong. Kenapa demikian? Karena berbohong adalah satu pondasi dalam agama mereka. Ya, namanya taqiyah namanya. Berpura-pura itu salah satu akidah mereka. Jadi akidahnya mereka adalah berbohong, Pak. Ya. Akidah mereka adalah berbohong. Awalnya mereka bersama kaum muslimin. Awalnya mereka bersama ahlu sunnati wal jamaah. Setelah masuk dan mereka para masyarakatnya sudah percaya, maka kemudian disitulah mereka menyebarkan tentang kebohongan-kebohongan dalam agama Islam. Ya, sudah percaya nih, wah ini salah satu ulama ahlu sunnah nih. Nah, udah tuh masuk tuh. Baru kemudian sedikit demi sedikit disampaikanlah informasi-informasi yang hoax, informasi yang bohong terhadap agama Islam. Jadi jangan aneh kalau Syiah itu adalah suka pembohong. Dahulu pun demikian ceritanya Husain, cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya terbunuh. Itu karena mereka berdusta kepada Husain. Husain datang ke sini, datang kemari, insya Allah kita akan baiat dan kita akan tolong kau, kita akan perjuangkan insya Allah. Sampai kemudian Husain berangkat ke negeri Iran atau negeri Karbala Persia, kemudian berperang di sana. Kemana Syiahnya? Gak ada, mereka kabur, pengecut mereka. Yang berperang siapa? Yang berperang Husain bersama dengan keluarganya sampai kemudian habis di sana. Hanya disisakan sedikit. Kemudian datang lagi Syiah memperingati namanya hari Karbala. Hari Karbala tuh, mereka punya hari Karbala yang mereka di situ sedih, memukul diri, dipecut-pecut, Pak, punggung mereka dipecut-pecut sebagai bentuk penyesalan mereka karena telah meninggalkan Husain. Bohong mereka itu. Pembohong besar. Anaknya disayat-sayat pakai silet itu disayat-sayat itu. Kenapa anaknya dikorbankan? Ini sebagai bentuk pengorbanan terhadap Husain, kesedihan mereka terhadap Husain. Wa hubbu man yuhibbuhu wa bughdhu man yubghiduhu. Termasuk salah satu implementasi hadis ini adalah mencintai orang yang dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai orang yang dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang cinta kepada Rasul, wajib kemudian kita cinta sama dia. Dan membenci orang yang membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang nggak suka sama Nabi, nggak boleh kita cinta sama dia, nggak boleh kita simpati sama dia. Al-iman bima jaa minad din wa tamassuku bi ta'atihi wa tahakkum li syar'ihi. Bentuk dari mengamalkan hadis ini juga adalah beriman kepada semua agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang teguh dengan kita taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa tahakkum li syar'ihi. Berhukum kepada syariatnya. Nah, ini yang berat ini. Terkadang kita berhukum kepada syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya pada perkara-perkara ibadah saja, sholat, puasa, zakat, haji. Di luar itu, permasalahan muamalat, permasalahan keuangan dan masalah-masalah yang lain. Masalah pendidikan, Nah, seringkali kemudian dinomorsekiankan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak maju-maju, Yang usaha bangkrut terus, yang pendidikan terus mundur. Kenapa demikian? Karena tidak memprioritaskan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
dia nggak berusaha untuk mempraktekkan segala bentuk muamalah yang dia lakukan, ya, itu sesuai dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Gampang terjatuh pada riba, karena nggak pakai syariat Nabi, karena nggak mau pakai ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala dia jual beli, transaksi, utang piutang, gadai, ya, nggak mau belajar tuh, belajarnya tentang sholat saja, tentang zakat saja, tentang haji. Bila jual beli, udah tuh, mulai tuh, ya, goyah dia. Kenapa? Karena banyak larangannya, ya. Pinjam di ojol misalnya, ya, wah nggak boleh, haram hukumnya. Ya, waduh, Ustaz, Anda lagi butuh, Ustaz, gitu ya. Karena kalau pakai syariat Nabi di sini, nggak bisa, nah. Ya. Mau menang tender harus pakai pelicin dulu misalnya. Bagaimana hukumnya? Wah, kalau pakai ajaran Nabi kita bangkrut, Ustaz. Nggak bakal gol ini proyek-proyek kita. Nah, wajar kemudian akhirnya bangkrut endingnya, nggak berkah. Kenapa? Karena nggak mempraktikkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pun demikian dengan pendidikan hari ini, ya, lebih silau dengan pendidikan Barat. Ya. Siapa nomor satu pendidikan di dunia? Mana? Finlandia salah satunya, ya. Finlandia, Singapura, mana lagi? Jepang, dan negara-negara barat lainnya, ya. Dan kemudian kita orang-orang Islam berlomba-lomba untuk menyaingi mereka, ya, nggak bakal bisa, ya. Loh, mereka nggak belajar tentang agama kok, bagaimana kemudian disandingkan? Namun kalau bagaimana sistemnya, ya boleh. Sistem pendidikannya mungkin bisa memperkuat ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu bukan bagian dari yang utama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah teruji dalam hal melahirkan para sahabat-sahabat yang sukses, Pak. Bukan hanya sukses di dunia, namun sukses juga di akhirat. Ya. Zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki kader-kader yang terbaik, kader-kader yang lengkap. Di usia 18 tahun sudah menjadi jenderal. Siapa? Usamah bin Zaid. Tuh, didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jadi jenderal, membawahi jenderal-jenderal juga di bawahnya. Pemimpin-pemimpin dunia, sebutlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan. Ya. Itu di bawah panjinya Usamah bin Zaid dan menang, Pak. 18 tahun. Itu didikan Nabi itu. Bagaimana ceritanya 18 tahun sudah jadi jenderal. Para miliarder, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam punya. Sebutlah Abdurrahman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, dan sahabat-sahabat yang lain yang nilai kekayaannya tidak bisa tertandingi sampai hari ini. Allahu Akbar. Politik ada, mereka punya, ya. Para gubernur-gubernur yang sangat luar biasa, ya. Jadi kalau kita merujuk kepada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Islam itu akan kembali maju. Talabu sunnatihi wa difa'u anha wa raddul ahadits allati tunsabu ilaihi wa hiya dha'ifah. Salah satu bentuk mengamalkan hadis ini adalah dengan kemudian kita berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnahnya dan membela sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Membela sunnahnya, dijalankan sunnahnya itu, ya. Bukan hanya kemudian menjadi lip sync semata, Pak, tapi betul-betul menjadi pembela-pembela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, adamu itra'ihi wa admul ghuluwi fihi. Yang keempat adalah tidak berlebih-lebihan ghulu terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai menjadikan cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sampai dibuatkan syair Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, halayaknya Tuhan,
meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang ke kuburannya, ngusap-ngusap, ya, ngirimin surat isinya doa, ya, semoga saya dapat jodoh yang cantik, masukin tuplung, masukin ke dalam hijr Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hijrnya Aisyah, diucap-usap doa gitu ya. Pas lagi umroh ini nggak boleh, ya. Udah dilarang di situ Pak, biasanya sudah dilarang, di situ ada askarnya di situ. Ya, ada askarnya, ada tentaranya di situ yang nungguin ya. Nah, di luarnya malah minta, gitu kan? Allahu Akbar. Biasa di luar. Selesai pintu itu, bapak-bapak kalau pas lagi sholat di Raudhah, ya, udah selesai kan keluar tuh ya, depan belok kiri, ya. Terus ada pintu di situ kan, keluar pintu. Biasa itu ada orang di situ tuh, sholat doa lagi di situ. Ya, dia nggak dapat di dalam, diusir sama askarnya biasanya. Ya, biasanya ya haji berdoa tuh udah tuh. Boleh. Ya. Cuman salam saja dan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ. Nggak boleh minta kepada Nabi SAW. Ya. Ini adalah salah satu bentuk gulu, berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan sampai dikira bahwasanya Nabi SAW adalah memiliki kekuatan Tuhan. Dan yang terakhir adalah at-takhalluq bi akhlaqihi wal iktida'u bihi fi ahwalihi wa a'malihi. Berakhlak sesuai dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ahwalihi wa a'malihi. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di semua kondisi beliau. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap amalan beliau. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sosok yang sangat romantis dalam hal rumah tangga, Pak. Enggak suruh-suruh. Ini diceritakan oleh istri beliau. Sampai dalam urusan mengambil ember, mengambil air itu Nabi SAW turun terjun, Pak, membantu istrinya, ngejahit, ya, menjahit bajunya, ya, kemudian ngesol sepatunya. Itu adalah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikisahkan oleh para istri-istri beliau. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menjadi suami yang teladan, ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak gengsian, ya, tapi bagaimana bisa bekerja sama dengan baik antara suami dan istri, ya, nggak gengsian kalau air habis keluar suruh ambil ember, ngambil tuh, beli air dan lain sebagainya, ya. Bagian para suami di luar sana, ya, mereka gengsi, kemudian akhirnya menyuruh istrinya disuruh kerja, ya, istrinya suruh ini suruh itu, ya. Nah, coba jadi istri romantisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para istri-istri beliau. Mungkin waktu kita sudah habis sampai di sini, jamaah sekalian muliakan Allah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, falyatafaddal.